Ya, balik lagi ke Sketchy Garage. Jadi ya ini ada customer saya minta nggak customer sih, temen ya, minta di detailing. Jadi dia habis dapat Tornado GS 2002 tahun terakhir. Tapi dia kurang ngerti soal dua tak. Jadi sembari ditaruh di sini mau dipoles, yang mana saya jarang terima customer ke rumah, cuman karena ini temen saya terima. Sekalian minta di settingin karbu sama oli samping, karena ini motor ini meskipun suaranya enak tapi oli sampingnya kurang boros dan settingan karbunya belum ada. Jadi habis ini saya tunjukin. Jadi waktu dibawa kemarin, harusnya kemarin ditaruh ke sini, cuman ternyata motornya ngejim ya. Saya udah bilang, beneran semalam sebelumnya udah bilang ini oli samping kurang, bensin kurang boros. Saya nggak ngerti kenapa kok bisa nge-gym dipakai dia, padahal saya tahu kalau saya pakai nggak akan nge-gym. Iya, gitulah. Jadi ini barangnya 2002, lumayan generasi terakhir. Jadi untuk Tornado warna hijau ini seingat saya ada 3, dan ini yang versi terakhir, ini yang agak kebiruan. Jadi bisa dilihat ini nanti kita detailing semua, kita bersihin, kita rapihin. Ini masih ori bawaan, ini enggak ya, 2, ini holder bawaan semua. Dan ini semua fungsi, semua kontak starter, semua aksesorisnya bunyi. Kita ya yeah. Saya nggak ngerti kenapa motor-motor sekarang nggak pakai kayak beginian lagi. Dan ini saya mau ngasih tahu, ini salah satu fitur istimewanya Suzuki. Kita putar kontak separuh, ya off. Jadi lihat ini ya, lihat tangan saya di bawah, separuh aja. Nah, ini fungsinya memang semua Suzuki lama pakai fitur kayak begitu, terutama 2 tak. Ya pasti 2 tak, karena buat nunjukin oli sampingnya ada apa enggak. Jadi kalau kayak gini, ini harusnya masih fungsi dan ini harusnya masih normal. Ya, ini buat nunjukin oli sampingnya masih ada. Jadi tapi kalau mesinnya nyala dan ini nyala, berarti oli sampingnya tinggal sedikit. Tapi kalau pertama nyala sebenarnya awal nyala sebenarnya masih punya sekitar 300-200 mili oli samping kalau nggak salah. Jadi nggak langsung habis, tapi ya hati-hati. Ya semua bodinya utuh, bisa dilihat ini utuh. Ini semua ori bawaannya. Jadi nanti ini kita detailing, kita bersihkan semua. Ini saya tunjukin dikit waktu moles. Ya, kita ngomong soal karbu. Kasus di motor ini mesinnya sering panas, dan saya tahu ini sering panas karena ini kelihatan di sini. Ini mesin ini nunjukin mesin ini panas. Dan ini settingannya ditaruh paling atas, artinya ini dia ngejar paling irit. Motor ini sebenarnya larinya kurang memang, tapi kalau buat tarik-tarikan biasa motor ini enak. Semua aksesoris sebenarnya enak. Mesinnya ya bunyi sedikit, tapi bunyi cuma di ring piston aja. Karena kemarin sempat nge-gym sekali. Tadi mesinnya panas karena di setting terlalu irit. Jadi ini tadi saya sempat borosin, tapi kok skrupnya terlalu masuk ya. Nah, saya curiga jadi skep. Jadi mungkin skepnya dia dibuat irit. Jadi nanti ini kita borosin dikit, saya setting ulang lagi. Oli samping kita borosin dikit karena ini dia pakai oli samping Evalup. Sebenarnya saya cukup percaya sih sama oli samping ini. Cuman mengingat historis saya dengan motor-motor ini, mesin Suzuki lumayan cenderung suka panas. Ini nggak kayak Yamaha. Kalau mesin-mesin Yamaha ketika dia mau nge-gym atau nge-lock biasanya ada tandanya. Kalau Suzuki nggak ada tandanya, tahu-tahu nge-gym gitu aja, tahu-tahu ngancing gitu aja. Solusi saya ya nyampur sedikit di tengah. Jadi kurang lebih kayak gini. Mungkin ini kerjaan sehari 2 hari karena detailing. Sebenarnya nyeting karbunya cepat. Kalau ada customer saya nonton, kenapa saya nggak mau ngerjakan di rumah? Karena 1 tempat, 2 saya nggak mungkin minta mereka dengan kos yang saya tawarkan untuk nginep sehari 2 hari. Jadi ya kalau mau nggak apa-apa, tapi saya pasti minta motornya nginep karena saya nggak mau digubui ya, terburu-buru. Jadi karena ini santai, saya sekalian setting karbu, setting ongsam. Ini ya.
udah selesai dicuci semua, rangka udah kita bersihkan semua ya. Jadi mungkin tadi kalau ingat ini warnanya apa ya. Kemudian bodi juga sudah dicuci, udah bersih. Jadi nanti ini malam kita pasang, besok pagi tentu kita cuci lagi, baru dipoles. Ini bodinya ya. Dan ngomong sedikit soal motor-motor kayak begini. Motor-motor begini sekarang seringnya ada di kalangan penghobi. Nah, saya ngelihat beberapa hal yang agak lucu dari motor ini. Seakan-akan nggak masalah sebenarnya, cuman menurut saya ini tren yang nggak masuk akal belakangan. Yang saya maksud nih ya, stempel spidol kuning ini. Ini sekarang banyak orang bilang, oh stempelnya asli, oh striping kuning masih ada, oh centang biru masih ada. Ini loh, ini semua orang bisa bikin sekarang, sama kayak ini misalkan. Nah kayak ini misalkan, ini semua orang bisa bikin sekarang. Jadi itu menurut saya tren yang aneh sih sekarang. Dan dulu stempel kuning, spidol biru, semua orang pengen hapus. Sekarang orang kepingin lagi bisa bikin kayak begini ya kan. Terus ada lagi di body nih, saya nggak tahu ini asli apa enggak, kayaknya asli. Dan saya tahu ini motor ini yang punya pasti dulunya sebelumnya orang yang kolektor ya, yang kalau ya mungkin yang kalau ya gitulah, kalau beli mintanya murah, kalau jual mahal. Tapi untuk motor ini harganya bagus, barangnya oke, jadi fair. Cuman ya ini saya jadi nanti besok kita selesai bersih semua, kita pasang, baru kita poles. Ini hari kedua, di rangka udah dibersihin semua, bodi udah dipasang. Agak terlambat karena di motor ini trouble ya, dan ownernya nggak ngerti cara saya bilang ownernya nggak tahu bedain karbu banjir busi mati atau silaskruknya yang mati, silaskruknya yang bocor. Karena saya waktu itu udah bilang duga silaskruknya kena, karena penyakitnya RC itu rata-rata silaskruk ya. Saya tahu karena ada dua itu ya. Di bikin saya pusing dari tadi malam karena saya duga silaskar kena. Nyetut mbak, nyetut. Nggak masalah, saya punya silaskernya, saya punya cadangannya. Cuman yang jadi masalah saya nggak punya tracker buat buka magnetnya. Jadi, tapi lagi-lagi kayak saya selalu bilang di awal, jangan tergesa-gesa. Dalam arti, jangan langsung ambil keputusan paling berat. Cek dari yang paling ringan. Satu, diagnosa yang saya tahu, karbu ini gampang banjir. Jadi karena karbu ini nggak saya buka, saya males tepatnya buka, karena saya harus bongkar lagi semua bodinya. Kemungkinan antara kotor atau settingan pelampungnya kurang benar. Ini nanti yang saya sampaikan ke owner, tapi udah saya setting, udah selesai, udah benar. Dugaan paling besar, tapi saya waktu itu juga duga soal busi ya, karena karbunya selalu basah, berarti businya gampang mati ya. Saya lupa busi orinya kemana ini. Yang jelas busi orinya kemakan habis. Baru dugaan terakhir di selaskrek. Tapi saya cek kompresi masih padat, jadi enggak. Akhirnya saya ganti businya, nyala. Iya, ini sekarang lagi dipoles. Proses dipoles. Berapa defect saya benerin, saya amplas. Jadi ya kurang lebih halus. Kayak kemarin, beberapa menit sebelumnya di video. Saya curiga sama motor ini non-original. Dan dugaan saya benar. Satu,
Saya pasti selalu paling curiga lihat motor yang kayak begini. Ya, motor-motor kolektor-kolektor yang sekarang naik daun, pasti ada orang-orang yang suka ngelakuin hal kayak gini. Dispidolin. Ya, ngapain? Ini nggak penting ini ya. Saya tahu memang niatnya biar value-nya naik supaya kelihatan ori. Tapi ngapain gitu loh ini? Ya, ngapain ini? Ya, hal kayak gini nih sering menjadi jebakan buat mereka-mereka yang nggak ngerti. Saya nggak tahu motor ini dibeli dengan cara yang begitu atau enggak. Lihat indikasi ini saya makin curiga dari motornya. Dan bener aja waktu saya poles ternyata ada sedikit run off di cat. Saya curiga motor ini harusnya single stage, ternyata kok saya poles pet saya nggak berubah warna. Nah, ternyata dugaan saya bener. Jadi motor ini pernah di repaint. Mana ya bekas repaint ya? Alah, hilang. Nah, ada di sini. Ada di sini. Nah, kelihatan ya. Kalau kena sinar. Nih, satu. Ya. Kemudian kedua, ada run off lagi di sekitar sini. Ini ngeco sih karena strippingnya bener. Ada run off di sini. Saya lupa di mana. Tapi waktu saya moles saya lihat betul. Kemudian ketiga ada kecurigaan lagi di sini. Ada bintik merah. Jadi motor ini nggak kayak Vespa. Vespa pakai primer warna merah. Vespa klasik, Vespa 2 tak pakai primer warna merah atau oranye, tergantung tahun. Ada yang primernya putih, ada yang primernya agak kehijauan. Ya. Tapi motor ini nggak pakai primer, ya, jadi langsung cat full. Dan ini single stage, nggak pakai pernis, harusnya. Tapi ini ketika saya poles, teksturnya beda. Jadi tekstur motor yang single stage dan two stage itu beda. Next time saya jelasin lebih detail soal single stage dan two stage. Concern saya, apakah motor ini dijual dengan klaim original? Karena kalau begitu, ini saya bilang scam. Ya, dan ini scam yang sering terjadi di dunia motor sekarang, terutama motor-motor kayak ini. Karena motor-motor ini naik daun, ya, semua orang pingin, semua orang nggak bisa beli Satria, semua orang beli Tornado, ya. Jadi ini, ya, ini yang saya bilang, ini yang kita harus hati-hati. Motor-motor kayak begini kita harus hati-hati. Ninja Satria Satria RU 120, RU Ryu, RU Lumbau, utamanya itu hati-hati. Motor-motor Suzuki sering dibeginikan, ya. Karena orang-orang Suzuki itu paling saya bilang paling rewel mungkin, karena mereka paling detail sama motornya. Dan ini salah satunya. Karena kalau ini dijual sebagai motor original, oke, saya tahu ini selebor jelas nggak ori. Saya anggap oke, wajar kalau selebor diganti karena sering pecah memang. Yang saya takut adalah motor kayak begini diklaim original. Itu yang saya takut karena saya nggak sekali dua kali ketemu orang ngomong begitu. Dulu waktu masih mainan motor, masih jual beli motor, orang klaim ori mas, original, ternyata sulapan semua. Ya, kayak ini saya udah duga sulapan karena kalau memang mau dispidolin, ya, seingat saya Suzuki itu juga punya spidol di sini. Kalau memang tujuannya itu kepingin bikin motor ini kelihatan ori, ya ini saya kasih tahu, minim baut itu benerin semua. Itu baut di bawah harusnya angka 7. Baut cekok ini angka 7. Ya, ini contoh pakai ini. Nah, ini yang benar. Angka 7. Di atas S. Ya. Lihatin, ini motor hampir 20 tahun dan spidolnya hilang. Ini yang benar. Ya. Ini kalau kamu buka lagi semuanya spidolnya masih kelihatan. Jadi hati-hati, jangan pernah percaya istilah klaim ori. Tapi kalau memang tetap bagaimanapun dengan klaim harga yang dijual, saya tahu motornya dijual berapa, sebenarnya tetap worth it. Ya. Cuman lagi-lagi hati-hati ya kalau klaim motor ini original. Sama kedua kayak spion ini jelas nggak ori, karena yang ori agak sedikit lebih tinggi, kemudian ada emboss Suzuki. Ngedeteksi motor Suzuki original atau enggak itu gampang. Seingat saya, motor-motor Suzuki yang ori, velgnya pasti Takasago. Di bawah tahun 95, velgnya mesti Takasago Japan. Ada emboss. Ini udah nggak ada ya, karena ringnya udah beda. Tahun 94-95 ke atas, velgnya tulisan emboss Suzuki Japan, ya. Jadi bedanya di situ. Semua motor Suzuki rata-rata mereka bangga masang mereknya di mana-mana. Jadi kalau mau ngecek, minim ngecek itu. Saya tuh paling benci sebenarnya orang yang ngomong
original itu cuma sekali. Ya, tai lah ya. Cuman ya ada benernya. Cuman orang yang ngejar-ngejar begitu biasanya saya paling nggak suka orang-orang gitu. Jadi ya itu yang saya temuin. Ini lagi proses poles. Tuning ya harusnya udah selesai, harusnya udah benar. Motornya udah nggak ada masalah harusnya. Cuman yang saya sampaikan kemarin ke teman saya, knalpot ini nggak enak. Mending kalau mau cari settingannya supaya enak, ini balikin standar aja. Ya. Enak sebenarnya, cuman agak gitu loh. Saya kalau RC series mending pakai knalpot ori. Ya. Daripada pakai knalpot kayak begini mending ori aja ya. Jadi itu ya. Kenapa saya mesti ngingetin teman-teman saya udah jangan cari motor yang ngeklaim ori. Lihat fisik, lihat contoh, lihat harga, udah itu udah. Karena orang sekarang itu ngejar ori. Akhirnya segala cara ditempuh supaya kelihatan ori, dan itu paling bahaya. Ya, saya nggak pernah ngelakuin itu. Apapun yang saya jual, saya pasti tulis repaint, restorasi. Ya, dan mereka yang restorasi dan ngelis semua spare partnya itu spesies beda lagi. Dan itu saya juga orangnya nggak suka, karena kamu jualan motor apa jualan spare part. Ya, jadi saya nggak tahu sih ini ori apa enggak, karena waktu saya pertama kali lihat motor ini malam, dan ya memang kelihatan oke waktu malam ya. Terlepas dari semua hujatan saya soal motor ini, saya harus bilang ya restorasinya bagus lah, karena satu, tone warnanya benar, sama konsisten. Dan itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Cuman hati-hati, itu yang saya ingetin dari awal, karena hati-hati kalau ini diklaim original, kemudian orang yang nggak ngerti, kasihan ya. Karena owner Suzuki itu, mereka yang main Suzuki tua, itu orang-orang yang rewel ya. Mereka snob, bener-bener snob, semua pretelan dihitung sama mereka. Oh ya, jadi gini, motor ini warna hijaunya ada 3, seingat saya. Hijau 95 awal, intonasi warnanya lebih matang ya. Ini agak kebiruan kalau di kamera. Ini yang hijau awal. Jadi hati-hati kalau beli motor ini, kemudian tahunnya di atas 95, mendekati 2000-an, warnanya yang bener yang ini ya, jangan yang ini. Hati-hati, keliru. Warna stripping juga beda. Ini strippingnya benar, hijau neon. Ini untuk yang versi terakhir. Jadi begitu cara deteksinya. Tahun 95 atau generasi awal, strippingnya masih agak warnanya agak oren gimana gitu, masih suka pakai warna begitu. Kalternya hitam, blok hitam, nggak ada chrome, arm hitam, chrome, tromol hitam, seingat saya semuanya. Jadi semuanya serba hitam. Baru tahun 97-an semuanya jadi silver. Kemudian nanti yang versi terakhir ada yang chrome. Nah, ini yang terakhir, ini chrome. Ini 2002 ya, ini 2002. Ini habis ini mau saya lanjutin molesnya. So, oke. Ini udah poles 2 step. Bisa dilihat ya bedanya. Nanti saya tunjukin before-nya. Jadi setelah moles body ini ada hipotesis lain. Dugaan saya ini body original untuk yang panel ini atau kanan dan kirinya. Tapi dugaan saya ini body sudah di clear coat juga. Ini. Nah, ini. Jadi dugaan saya ini clear coat. Ini udah pasti clear coat. Jadi awalnya saya kira saya nyuci nggak bersih. Saya pegang, kok ada teksturnya ya? Ternyata ini clear coat. Jadi menurut saya ini body original, panel original, kanan dan kiri. Kenapa saya bisa bilang ini original? Saya pakai indikator di sini. Ini original. Ya. Jadi saya bilang motor ini disulap. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak bilang ini scam. Saya nggak bilang motor ini scam. Ya, saya nggak bilang ini scam. Cuman ini contoh bahwa ini nggak original. Ya, nggak layak untuk disebut original. Bagus, ya bagus. Ini motor bagus. Saya harus apresiasi. Ini bagus. Cuman apakah ini original?
Nah, ini bukan original. Jadi ya, ya bagus lah. Ya, kelihatan ganteng. Jadi ini udah 50% selesai. Tinggal yang sisi sebelah kiri, spakbor depan, dressing. Nanti saya tunjukin sisanya. Jadi udah tahu ya yang saya maksud. Jadi hati-hati. Karena meskipun saya nggak percaya dengan istilah original itu cuma sekali dan lain sebagainya, saya tetap memegang teguh kalau original ya bilang original, kalau restorasi ya bilang restorasi. Nah, yang saya tekankan adalah saya nggak bilang motor ini tipuan ya, saya nggak bilang motor ini nipu atau penjualnya nipu, nggak. Cuman yang saya pesankan adalah hati-hati, jangan terkecoh kata original karena banyak orang jual motor bilang original ternyata sulapan. Apakah salah? Enggak. Karena kalau ini niatnya adalah konservasi atau menjaga, nggak masalah, artinya ini motor daily. Tapi ini nilainya udah nggak layak dijadikan motor koleksi. Ya, saya harus bilang ini nggak layak untuk jadi motor koleksi. Untuk daily, ya sangat layak karena kita nggak peduli lagi karena ini udah nggak original semua. Ya, itu bedanya. Untuk harganya, iya ini masuk akal. Kalau memang tujuannya buat begitu, ya ini masuk akal, sangat masuk akal, sangat reasonable harganya ya. Di harga sekian. Saya nggak tahu saya mau nyebut harganya apa enggak, cuman saya rasa nggak dulu. Nanti mungkin diedit saya sebutin harganya. Cuman yang saya maksud adalah hati-hati kalau ini diklaim original, motor-motor kayak begini ya. Jadi perhatikan. Karena kalau original saya mending cat buluk busuk ya, diklaim original. Itu saya masih lebih apresiasi. Contoh ini. Nah, ini original. Ini original. Ya, body guarding. Ya. Ini original. Cuman ya rosok. Ya ini rosok. Cuman ya itulah. Jadi ya tinggal sisi sebelah kiri. Ini before ya udah kelihatan kan bedanya. Ya. Ya itu aja lah. Nanti sambung lagi. Ya oke. Jadi ini motornya udah selesai ya. Udah dipoles, sudah dituning, siap dikembalikan ke ownernya. Amin, lihat. Ya kan? Manis ya warnanya. So oke ya itu video kali ini. Stay tune di Sketchy Garage karena ya mungkin kita bakal nerima garapan lainnya. So ya, sampai jumpa.